Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di Penomers Talking Podcast di episode 3 dengan topik pentingkah pengalaman organisasi di masa perkuliahan. Sebelumnya perkenalkan saya Indah Wulan Triasari dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2021 dengan narasumber kita Bupati Hima Penomi, Kak Muhammad Reski Ratu Konsina. Boleh nih Kak perkenalan dulu. Oke, halo sebelumnya, nama kakak Reski Satria Ratu Konsina. Jabatan di himpunan itu seperti yang sudah dibilang oleh Indah tadi, yaitu Bupati Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi periode 2021-2022. Untuk angkatan itu angkatan 2020. Mungkin itu. Halo Kak Reski. Di sini Indah mau ngajuin beberapa pertanyaan nih Kak seputar organisasi di masa perkuliahan. Apa sih Kak organisasi itu? Oke, kalau secara umum nih ya, organisasi itu suatu wadah lah yang menyediakan mahasiswa-mahasiswanya itu agar bisa mengembangkan potensi-potensi diri, mengembangkan minat dan bakat mereka, yang bertujuan tadi yaitu visi misinya tuh landasannya sebagai landasan program studi pendidikan ekonomi yaitu Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Nah selanjutnya itu ada BO, yang mana BO ini salah satu organisasi yang sangat aktif lah, bisa dibilang aktif di ruang lingkup fakultas kita juga. Nah kalau untuk tingkat fakultas itu ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang mana BEM ini banyakkan salah satu prokernya itu yang memberikan potensi-potensi diri untuk mahasiswa-mahasiswa yang di ruang lingkup fakultas FQ. Nah, kalau untuk satu lagi yaitu DPM. Nah, kalau BEM tadi mempunyai proker, nah untuk DPM ini sebagai pengawasnya, pengawas dari setiap program-program kerja yang ada di organisasi mahasiswa yang ada di FQ, kayak gitu. Jadi banyak ya Kak organisasi kemahasiswaan di FKIP. Ya, benar, banyak. Berikutnya, menurut Kakak, apakah ikut organisasi itu penting, Kak? Kalau untuk ikut organisasi itu menurut kakak penting ya, karena itu tadi seperti yang kakak bilang waktu definisi organisasi, salah satunya bisa mengembangkan ilmu-ilmu potensi diri kita, baik dalam minat bakat, kemampuan, dan soft skill lainnya. Juga menurut kakak pribadi ya, pengalaman kakak ikut organisasi, ada banyak ilmu itu yang kebanyakan tidak ada di akademik, tidak ada yang dikuliah akan, tapi ada di organisasi. Nah, contohnya kalau bisa diambil contoh, mungkin ilmu dalam public speaking. Jadi kita kalau aktif organisasi itu kebanyakan harus mencermati banyak-banyakan gagasan ide yang aktif. Kayak gitu deh. Jadi bisa dibilang penting. Kadang kalau misal dibilang nggak penting itu ada salah satu lah bisa dibilang organisasi yang bisa misalnya hal-halnya mungkin itu kumpul-kumpul saja kan, tapi tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Gitu. Oh, jadi ikut organisasi itu bisa mengasah public speaking ya, Kak? Iya, salah satunya public speaking. Semester berapa sih, Kak, waktu yang tepat untuk ikut organisasi? Semester berapa? Oke, kalau ditanya semester berapa, ada pepatah ya bilang tidak ada batasan, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan umur untuk ilmu. Jadi, tapi kebanyakan mahasiswa seperti kakak nih ya, itu kakak semester 1 itu masih belum aktif karena masih untuk mau beradaptasi dulu dengan dunia kuliah. Bedanya sih apa sih perbedaan organisasi kuliah dan organisasi waktu SMA kayak gitu? Mungkin dicari-cari tahu dulu untuk mau beradaptasi. Kakak itu baru aktif waktu di semester 2, tapi nggak bisa dijadikan contoh lah ya. Boleh dari kalian-kalian, misal dari penonton-penonton nih, ada yang mau ikut organisasi dari semester 1 itu boleh. Jadi gitu. Oh, jadi semester 1 itu kalau mahasiswanya sendiri udah siap, itu boleh banget ya, Kak, buat ikut? Ya, tergantung diri masing-masing lah, mau siapnya untuk belajar di organisasi itu dari semester berapa. Tapi tadi tidak ada batasan umur untuk ilmu.
Boleh nih Kak bagi tips buat membagi di antara waktu organisasi dan waktu perkuliahan. Oke, kalau tips itu tadi ya, kalau kakak penerapannya ada dua. Jadi yang satu itu buat planning, yang kedua konsisten terhadap waktu. Jadi kita misal ambil contoh permasalahan ya, misal di tanggal 22 kakak ada tugas dari dosen misalnya, kita ambil contoh permasalahan. Akan tapi ini deadline tugas ini misal di jam 2 siang. Nah, akan tapi di sisi organisasi kakak misal ditunjuk sebagai ketua pelaksana dalam sebuah acara. Nah, mau kita ini, jadi di jam 8 baru dapat tugas, jam 9 dan jam 10 itu kemungkinan harus sudah selesai untuk kita kumpulkan agar di sisi organisasi tidak bertabrakan. Jadi kayak gitu. Mungkin untuk di poin kedua itu penerapannya dalam konsisten seperti yang kakak bilang tadi. Jadi apa yang sudah kita rencanakan itu harus konsisten untuk kita selesaikan. Walaupun capek akan tapi hasilnya itu tadi nggak saling bertabrakan. Banyak kan kalau misal nggak bisa buat planning dan juga konsisten terhadap waktu, ada salah satu yang harus ditinggalkan. Banyak kan gitu ya. Kayak gitu. Oke, apakah pengalaman organisasi bagi CV itu penting, Kak? Oke, kalau yang kakak cari tahu ya dari alumni organisasi himpunan kita ya, kebanyakan katanya penting. Karena itu salah satu yang menjadi indikator lah dari perekrut itu bisa lebih yakin untuk kita dalam sebagai pendaftar pekerja kayak gitu. Jadi misalnya contohnya kayak ini di CV itu biasanya dinyatakan harus bisa bekerja sama dan juga harus bisa memimpin dalam suatu kegiatan. Nah mungkin impact dari organisasi itu pengalamannya itu bisa kita nyatakan dalam CV, beberapa pernah menjadi panitia pelaksana atau mungkin panitia-panitia kegiatan yang lainnya. Jadi gitu. Agar itu tadi perekrut agar bisa lebih yakin bahwasanya kita ini bisa bekerja sama, kita ini bisa memimpin dalam sebuah kegiatan kayak gitu. Jadi nggak rugi ya Kak buat ikut organisasi? Enggak dong, nggak rugi karena ada banyak yang diajarkan di dalam organisasi. Berat nggak sih Kak punya amanat di organisasi? Selaku kan Kakak menjabat sebagai bupati nih. Berat nggak Kak? Oke, kalau tanya berat, cukup berat karena waktu pertama kali ditunjuk sebagai bupati itu kakak masih kurangnya adaptasi terhadap organisasi maupun akademik. Jadi gitu kakak tadi penerapannya. Contohnya tadi pembagian waktu tadi. Kakak masih agak sedikit linglung lah bisa dibilang untuk membagi waktu antara organisasi dan juga akademik. Itu. Jadi seiring berjalannya waktu Kakak mengadaptasi diri ya Kak? Iya, adaptasikan diri. Satu lagi nih Kak pertanyaan. Apa sih saran terbaik Kakak untuk mahasiswa yang tidak ikut organisasi selama perkuliahan? Kalau untuk itu ya, sarannya biasanya mahasiswa itu selalu berpikir produktif. Jadi gini, kita masuk kuliah itu bayar, akan tapi ada beberapa ilmu itu yang kita dapatkan gratis dengan cara tadi yaitu ikut organisasi. Kapan lagi maksud kakak mendapatkan ilmu secara gratis? Hanya kita ikut organisasi aktif, banyak ilmu-ilmu yang dimanfaatkan. Antara lain seperti juga relasi-relasi yang didapatkan juga sangat memumpuni ya, karena akan berdampak di masa-masa yang akan datang. Jadi mulailah aktif dalam organisasi. Oke, kalau kita aktif organisasi, mungkin kalau tidak ada dampak di sekarang, di masa depan, itu mungkin berdampak ya. Iya. Oke, Kak, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih kepada Kak Reski atas waktu podcastnya pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih, Kak.
Dan saya sebagai pewawancara mengundurkan diri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pada podcast berikutnya. Bye.